Oke, baik. Jadi pembelajaran kita hari ini akan kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat ini semua? Sehat, Bu. Sudah pada sarapan? Ya, Bu. Bagaimana jaringan di sana? Semoga lancar-lancar aja ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu. Nah, ayo Adriana bisa pimpin doa, silakan. Bisa, Bu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin dengan agama Kristen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapak, Engkau tahu kami akan memulai pelajaran kami, kiranya Engkaulah yang memberkati kami, membuka hati dan pintu pikiran kami, agar kami senantiasa bisa memahami apa yang kami pelajari. Engkau tahu kami umat-Mu yang penuh dengan dosa, hapuslah segala dosa kami agar tidak terhalang kasih karunia-Mu kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Baik, terima kasih ya. Nah, coba saya cek dulu ini kehadirannya semua. Iya. Si Ridwan belum masuk ya. Jadi kita tunggu, semoga dia bisa bergabung. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu nasional kita, ada lagu Garuda Pancasila. Saya putarkan di sini videonya, mari kita sama-sama menyanyi ya. Oke, baik. Jadi kita harus senantiasa bangga terhadap bangsa kita ya. Jadi tadi salah satu bentuk nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Baik. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar apa kira-kira ya? Ada yang masih ingat? Ayo, belajar apa kita minggu yang lalu? Belajar tentang mitosis, Bu. Iya, benar ya, Lampiur. Jadi minggu yang lalu itu kita sudah belajar mengenai pembelahan sel mitosis, ya, di mana mitosis itu terjadi di sel-sel tubuh, ya kan? Apa fungsinya? Untuk apa kemarin fungsinya? Untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak dan untuk pertumbuhan. Iya, tadi suara siapa ya? Saya, Bu. Oh, Helmi, ya benar ya. Jadi kemarin itu pembelahan sel mitosis itu sudah kita pelajari. Tujuannya itu untuk perbaikan atau regenerasi sel, juga untuk pertumbuhan. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk materi yang baru, lanjutan dari materi yang kemarin,
yaitu mengenai pembelahan sel meiosis, ya. Untuk kelancaran dan ketertiban proses pembelajaran kita hari ini, ingat ya, ini saya buat di sini. Yang pertama, ada aturan dalam kelas kita, ya. Jadi ada 3, sama seperti minggu yang lalu. Yang pertama itu, kalau tidak perlu, tolong di-mute-kan mikrofonnya. Kemudian, yang kedua, selalu hidupkan kamera, ya, biar saya lihat bagaimana kalian di sana. Dan yang ketiga, kalau mau bertanya, katakan izin bertanya, mohon bertanya, atau raise hand. Bisa ya? Oke, bisa anak-anak ya? Bisa. Baik. Kita masuk ke materi kita hari ini. Pembelahan sel meiosis. Kecerpi. Oke, yang lain mohon mute-kan ya. Ridwan, kalau tidak perlu tolong di-mute-kan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, nanti saya tampilkan video juga gambar, kalian dapat menganalisis setiap tahapan dan perbedaan tahapan dalam pembelahan meiosis. Yang kedua, dengan menerapkan kerjasama dan tanggung jawab dalam diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis hubungan peristiwa pindah silang dan variasi sifat yang ditimbulkannya. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab nanti kalian mampu membandingkan pembelahan mitosis dan meiosis berdasarkan 4 tujuan tahapan dan hasil. Kemudian yang keempat, melalui presentasi kalian dapat mengkomunikasikan hasil diskusi kalian ataupun kesimpulan yang telah kalian buat dengan santun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa tercapai. Oke. Nah, apa ya pentingnya kita mempelajari pembelahan sel meiosis ini? Apa manfaatnya? Ya. Jadi, anak-anak ingat, setiap segala sesuatu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya. Oke, jadi jangan pernah tidak belajar, ya. Nah, manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari meiosis ini nanti, ya. Yang pertama dari segi teknologi. Nah, jadi sekarang yang kita lakukan ini kita sudah menggunakan teknologi. Kalian menggunakan HP, menggunakan laptop untuk bisa masuk Zoom meeting hari ini, pembelajaran hari ini. Kemudian, dari segi ilmu atau sains, nanti kalian akan memperoleh ya ilmu tentang pembelahan meiosis, hubungannya juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya dalam meiosis ini yang berhubungan dengan meiosis. Kan satu keluarga itu kan ada ayah ibu, ada anak-anaknya. Nah, di antara anak-anaknya itu kalau kita perhatikan tidak ada yang sama kan? Berbeda dengan orang tua. Nah, itu kira-kira hubungannya dengan pembelahan meiosis. Yang ketiga, nanti saya harapkan setelah belajar ini nanti kalian semakin berminat ya, semakin tertarik untuk mempelajari atau belajar lagi. Dan tentunya yang saya harapkan selalu bersikap positif. Ya. Oke, demikian kita lanjut. Nah, dalam pembelajaran kali ini sama langkah-langkahnya ya. Ada nanti pendahuluan, inti, penutup. Nah, tadi sudah pendahuluan kita mulai hari ini sampai saat ini juga tetap masih pendahuluan. Ya. Jadi nanti ada inti, ada penutup. Nah, dalam proses pembelajaran ini nanti saya melakukan penilaian. Yang saya nilai itu ada 3 hal
yang pertama pengetahuan kalian, ya. Nanti saya akan menilainya. Ada link Google Formatif ya, atau di Google Formulir sudah saya sematkan juga di WA, di Google Classroom juga sudah. Selama proses pembelajaran ini, kalian juga sikap kalian nanti akan saya nilai ya, bagaimana sikap kalian selama proses pembelajaran ini, bagaimana gaya bicara kalian, sikap-sikap yang lain. Dan yang ketiga, nanti pas presentasi dan diskusi, saya akan melihat kalian juga bagaimana keaktifannya dalam diskusi. Oke ya. Oke, nah untuk menilai atau melihat kemampuan awal kalian sejauh mana mengetahui pembelahan sel meiosis, di sini akan saya tampilkan polls ya, polling. Oke. Coba. Sebentar ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Oke, sudah terlihat di layar? Ada ya? Ada terlihat di layar kalian prates awal meiosis? Ada? Halo anak-anak, ada? Sudah ada? Tidak usah ini buka internet atau apa. Saya hanya mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang meiosis. Oke, silakan dijawab dulu sebentar. Langsung dijawab sekarang. Ayo. Oke, baru satu. Yang lain segera dijawab. Itu tidak perlu buka buku dulu atau gimana. Langsung aja jawab. Nah, meiosis terjadi di sel mana? Ada berapa tahapan? Dihasilkan berapa sel anak? Apa dalam meiosis terjadi pindah silang? Di fase mana terjadi pindah silang? Ayo. Oke, masih 5 yang menjawab. Ayo, ayo, cepat. Oke, yang lain, ayo. Yang lain, ayo. Oke, baik. Jadi di sini saya lihat untuk pertanyaan yang pertama rata-rata sudah bisa ya. Jadi meiosis terjadi di kelenjar kelamin. Tahapannya ada 2, dihasilkan sel anak yang haploid. Terjadi pindah silang, iya. Di fase mana? Di profase kedua. Oh iya, ini yang masih salah ya. Jadi masih kurang tepat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, yang lain mohon itu di-mute suaranya ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Kita masuk ke kegiatan inti.
Nah, di sini saya ada gambar. Saya share dulu. Oke, anak-anak bisa lihat ini gambar ya? Halo anak-anak, suara saya keterdengar? Bisa Bu, bisa Bu. Oke, baik. Ini kira-kira gambar apa ini? Keluarga, Bu. Keluarga. Oke, Keluarga Bu. keluarga. Yang lain gambar apa ini? Keluarga, Bu. Gambar keluarga. Oke. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiranmu? Atau pertanyaan apa yang muncul dalam pikiranmu? Wajahnya kok berbeda, Bu? Wajah siapa itu, Nawawi? Wajah anak-anaknya berbeda dengan orang tuanya, Bu. Oh iya. Kalian di rumah punya foto keluarga tidak? Punya, Kalau Bu. ada coba dilihat. Atau kalian ingat-ingat dulu wajah kalian sesama anak ayah ibu gitu, satu keluarga pasti berbeda tidak? Berbeda, Bu. Berbeda ya. Ya. Ah, oke. Ada lagi yang muncul pertanyaan di pikiranmu setelah melihat gambar ini apa? Rambutnya Bu. Kenapa rambutnya? Kenapa? Kenapa rambutnya? Lurus ada yang keriting, Bu. Iya, betul ya. Ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, yang lain. Rambutnya, Bu. Kenapa? Warna kulit, rambut. Bu. Lagi? Warna kulit. Warna kulitnya ya, Ella ya. Oh ya, ini agak terang, ini agak gelap, begitu ya. Ya Bu. Oke, baik, betul semua. Tapi berarti tadi tidak ada yang bertanya ya, Bu, itu foto keluarga siapa ya? Gitu ya. Nggak ada ya? Oke. Nah, baik. Setelah melihat atau mengamati foto suatu keluarga ini, di sini kita akan melihat bahwa anak-anak mereka dalam hal ini ada 4 orang. Nah, ini ayah, ini ibunya. Mereka punya anak yang ternyata ya dari segi yang kita lihat, dari sifat yang bisa kita lihat, mereka berbeda, ya kan? Contoh, ini rambutnya agak kriwel-kriwel, ini lurus. Nah, ini juga mungkin karena masih kecil, jadi rambutnya seperti ini. Nah, ini lagi ikal, ada yang lurus. Oke. Kemudian warna kulitnya juga tadi pasti berbeda. Nah, kira-kira apa hubungannya gambar yang kita amati ini dengan materi kita yang sekarang, pembelahan sel meiosis? Oke. Nah, peristiwa apa yang mungkin terjadi dalam pembelahan sel meiosis sehingga variasi sifat ini ya bisa terjadi dalam gambar ini? Oke. Baik. Nah, untuk lebih banyak ini lagi, saya akan tunjukkan lagi videonya. Di sini akan saya perlihatkan video mengenai pembelahan sel meiosis. Sebentar ya. Oke, ini bisa lihat anak-anak? Bisa, Bu.
Oke, baik. Baik, tadi gambarnya sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Videonya juga sudah disaksikan? Sudah, Bu. Sudah. Ayo, coba dulu. Dari hasil pengamatan gambar tadi, menyaksikan video, berarti sudah ada lah di pikirannya kan? Oh, meiosis itu seperti ini. Tahapan-tahapannya seperti ini. Bisa kan? Nah, coba analisis dulu tadi. Ada berapa tahapan-tahapan dalam pembelahan sel meiosis tadi? Coba dituliskan dulu di bukunya. Ada berapa tadi tahapannya? 8, Bu. 8 Dua, ya? Bu. Dua, Ya. Bu. Apa? Ada 8, Bu. Apa, Ridwan? Tahapan meiosis 1 sama tahapan meiosis 2, Bu. Oke, ya. Jadi secara garis besarnya ada 2 tahapan ya. Meiosis 1 dan meiosis 2. Oke, baik. Oke, jadi yang 8 tadi maksudnya itu dalam 2 fase itu ada 4 tahapan ya. Oke. Baik. Sekarang untuk lebih tahu lagi tentang meiosis ya, hubungannya dengan variasi sifat pada gambar tadi, sekarang kalian akan berdiskusi ya. Oke. Nah, di grup WA sudah ada kelompok masing-masing. Oke. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Oke. Silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Lihat kelompoknya. Di grup WA sudah ada. Silakan berdiskusi. Kalian diskusikan mengenai pembelahan sel meiosis tadi, tahapan-tahapannya, di bagian sel mana terjadi, ya, berapa banyak jumlah sel yang dihasilkan. Oke, silakan. Nah, ini sudah ada kelompoknya ya. Jadi ada 4 kelompok. Ayo, silakan berdiskusi. Saya akan menilai keaktifan kalian dalam diskusi. Di chat kawannya ditanya, meiosis tadi ini saya kurang paham ini. Ayo, silakan ya. Saya lihat di sini. Kelompokku belum ada, Bu. Silakan gabung saja yang lain ke kelompok yang bisa ya. Coba tambahkan yang belum ada, tambahkan saja ya. Ayo, silakan diskusi. Nah, dalam diskusi ini, kalian bisa menggunakan HP kalian ya, atau tablet untuk mencari informasi di internet atau baca di buku mengenai meiosis tadi. Ya, silakan.
Dicari ya, apa itu meiosis? Tahapannya tadi, meiosis 1, apa yang terjadi? Di meiosis 2, apa yang terjadi? Oke. Kemudian, di mana tadi terjadi pindah silang? Nah, bagaimana itu pindah silang? Kemudian, kalian bandingkan, apa itu mitosis dengan meiosis? Oke. Nah, tadi di bagian tahapan meiosis mana terjadi pindah silang ya? Anak-anak? Profasi 2, Bu. Fase 2, Bu. Pindah silang? Profesi 1, Bu. Iya, satu. betul. Profase 1 ya. Jadi pindah silang itu terjadi di profase 1 ya. Oke, coba lagi di-searching, dilihat, dibaca. Di Google Classroom juga sudah ada materinya, boleh dilihat ya. Itu sudah lengkap. Jadi pindah silang itu terjadi di profase 1 ya. Profase 1 itu kan banyak ya, banyak tahapannya. Iya, Bu. Nah, ada fase leptoten, zikoten, pakiten, dan diploten dan diakinesis. Oke, baik. Lanjutkan diskusinya. Silakan. Oke, sudah ada ya. Baik, ayo. Ini kelompok apa sudah aktif ini? Ya. Oke, baik ya. Yang lain lanjutkan. Sudah ada ya beberapa kelompok yang sudah. Oke. Nah, jangan lupa nanti setelah diskusi ini ada hasil yang kalian buat ya, bisa berupa PowerPoint, ketikan, video ataupun apa ya. Jadi silahkan saja. Oke. Baik, terima kasih. Ini sudah aktif juga semua ini. Oke. Oke, saya tunggu sebentar lagi ya. Baik, gimana kira-kira? Ada yang sulit? Udah bisa?
Oke. Sudah bisa ya? Oke, baik. Jadi waktunya diskusi selesai. Oke, saya harap sudah ada hasilnya. Ayo, coba dulu ditunjukkan dulu. Ada kira-kira kalian tulis nggak di buku catatan apa hasilnya tadi? Ada ya? Coba. Ya, Bu. Oke, so to kamera please. Iya. Ya, bagus ya, sudah ada. Oke, yang lain. Oke, good. Lain? Sudah ya, udah ada. Oke, baik. Berarti sudah ada hasil diskusinya. Nah, untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi, ya. Sekarang, kelompok siapa dulu yang bersedia untuk presentasi? Yang pertama. Siapa? Ella bisa? Ella atau Giska? Siapa ini yang bisa? Ayo. Ella? Ya, Bu. Oke, baik Ella, silakan presentasi. Ya, ya, oke, udah bisa, udah. Ella, suaramu belum ada itu? Udah, Bu. Oke, ya, sudah ada, ayo. Ini merupakan pengertian dari meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksikan sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Ciri utamanya yaitu terjadi dalam 2 tahapan. Tujuan dari pembelahan meiosis ini yaitu menghasilkan sebuah gamet, mengurangi setengah jumlah kromosom, dan meningkatkan variabilitas genetik pada gamet. Ciri-ciri pembelahannya yaitu terjadi pada sel kelamin. Proses pembelahan meiosis lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mitosis. Pembelahan meiosis dibagi menjadi 2 fase besar, yaitu meiosis dan meiosis 2. Fase-fase meiosis yaitu tahap pertama. Tahap pertama ada profase 1. Dalam tahapan ini, terdapat 5 fase yang berbeda, yaitu fase leptoten, yaitu ketika kromatik berubah menjadi kromosom yang terdiri dari 2 kromatik. Kedua ada fase zigoten, yaitu ketika kromosom saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut dengan sinapsis. Yang ketiga ada fase pakitan, yaitu ketika ada duplikat kromosom. Yang keempat ada fase diploten, yaitu ketika terjadi pindah silang pada kiasma. Dan yang terakhir yaitu fase diakinesis. Pada fase ini, membran inti menghilang. Yang kedua merupakan metafase yang pertama. Pada tahap metafase pertama ini, kromosom homolog akan bergerak menuju ekuator dan mulai tersusun rapi di ekuator. Selanjutnya ada anafase yang pertama. Pada tahap anafase pertama ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, diakibatkan oleh tarikan dari benang gelendong. Yang selanjutnya itu telofase yang pertama. Pada tahap telofase ini, masing-masing kromosom homolog telah mencapai kutub sel yang berlawanan. Pada tahap ini, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi namanya sitokinesis, yaitu kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Perlu diingat, pada tahap ini sel membelah 2 dengan kromosom haploid. Tahap meiosis yang kedua. Yang pertama yaitu profase yang kedua. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang nantinya akan bergerak ke kutub sel yang saling berlawanan arah. Selanjutnya, kromosom akan memendek dan menebal, lalu membran inti sel mulai lengap atau menghilang. Pada tahap ini mulai terbentuk benang spindel yang merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom saat sel mulai membelah. Yang selanjutnya yaitu metafase yang kedua. Pada tahap metafase yang kedua ini, bagian kromatik akan bergerak menuju ke bidang ekuator atau bidang pembelahan. Kromosom akan mulai tersusun rapi pada bidang ekuator tersebut. Selanjutnya mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya terikat pada sentromer, atau dengan kata lain, benang spindel menghubungkan sentromer dengan bidang ekuator. Yang selanjutnya itu anafase yang kedua. Pada tahap anafase 2 ini terjadi perpisahan kromatik. Yang selanjutnya itu telofase yang kedua. Pada tahap telofase 2 ini, benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sudah mulai terlihat. Tahap ini, proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma juga terjadi. Proses pembelahan sel secara meiosis sangat berperan penting dalam kehidupan.
Pembelahan meiosis akan menjaga dan memelihara jumlah kromosom yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Demikianlah merupakan penjelasan dari meiosis. Dan ini merupakan gambar dari tahap-tahap tersebut. Sekian Baik. dari saya. Oke, baik. Terima kasih ya Ella, kelompok 1 ya. Oke. Nah, setelah presentasi tadi kelompok 1, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang beri komentar atau menanggapi? Sama semua? Seperti itu kira-kira? Oke. Jadi benar ya. Jadi tadi pembelahan meiosis itu terjadinya di sel kelenjar kelamin ya, kelenjar kelamin yang tujuannya nanti untuk menghasilkan gamet atau sel kelamin. Jadi secara garis besar tahapannya ada 2, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 tadi benar. Jadi ada ada tahapan profase 1, metafase 1, kemudian anafase 1, dan telofase 1. Nah, di meiosis 1 inilah tadi terjadi proses yang namanya pindah sila. Oke, yaitu di fase diplonema atau diploten ya. Oke. Nah, kalau di meiosis 2 nanti itu prosesnya sama seperti pada mitosis. Oke, baik. Nah, berikutnya kita sambung dulu presentasi kelompok yang lain. Nah, ini kelompok mana Ridwan ini? Kelompok berapa Ridwan? Nomor 3, Bu. Oke, bisa presentasi? Ya. Oke, bisa ya? Pembelahan meiosis. Pembelahan sel terbagi menjadi 3. Itu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi karena pembelahan biner pada sel prokaryotik. Pembelahan mitosis yaitu pembelahan sel prokaryotik hingga hasil 2 sel anak bintik pada sel tubuh. Kemudian pembelahan meiosis. Sel prokaryotik reproduksi kromosom masukkan hasil konat atau gamet. Data pembelahan meiosis. Kita akan beri gambar ini. Tahapan ini terjadi 2 tahapan, yaitu meiosis tahap 1 dan meiosis tahap 2, serta interfase. Pada interfase terjadi pasangan homolog, diduplikasikan kromosom. Kromosom homolog diduplikasi menjadi kromosom saudara. Satu sel diploid atau duoen dengan kromosom yang diduplikasi. Kromosom homolog berpisah menjadi 2 sel diploid kromosom yang diduplikasi. Kemudian kromatin saudara berpisah, yaitu 4 sel diploid dengan kromosom tidak diduplikasi atau tunggal. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 terjadi profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 2. Telofase 1. Pada meiosis 2 terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Profase 1, berikut gambar. Terbagi menjadi 5 fase, yaitu fase liptoten atau benang kromatin terkondensasi. Yang kedua zigoten, kromosom kronolog saling berpasangan. Yang ketiga paken atau duplikasi kromosom terbentuk tetrat.
gambarnya. Ayo, sudah? Yang keempat, terjadi pindah silang. Berikutnya. Kemudian yang kelima, diakinesis atau benang gelendong pembelahan. Lanjut ke metafase 1. Ikut gambarnya. Jadi metafase 1 yaitu kromosom homolog tersusun pada lempengan metafase. Yang kedua, masing-masing kromosom bersetiap kromosom yang homolog terhadap pada kutub yang berlawanan. Dan yang ketiga, mitokondrius menempel pada kinetokor. Kemudian fase 1. Kemudian fase 1 yaitu kromosom homolog berpisah. Kromosom homolog bergerak menuju kutub berlawanan. Yang ketiga, kromosom saudara masih terikat. Kromosom saudara bergerak menuju kutub yang sama. Lanjut ke fase 1. Jadi fase 1 yaitu setiap bagian sel memiliki satu set kromatit. Kedua, terjadi sitokinesis sebentuk dua sel anakan berbentuk lengkung atau lempeng sel. Pada beberapa spesies kromosom terurai lagi. Yang kelima, tidak terjadi buruk duplikasi kromosom. Profasi kedua. Profasi kedua yaitu kromosom bila menjadi dua sentriol. Kemudian mitokondrius terbentuk. Yang ketiga, kromosom mulai bergerak pada lempengan seksual. Pada fase kedua. Jadi fase kedua yaitu kromosom berjejer pada lempengan metafase. Yang kedua, dua kromatit saudara tidak untuk sama. Kemudian kromatit saudara meningkat mitokondrius berkutub yang berseberangan. Fase 2. Fase 2 memiliki ciri berikut. Satu, terjadi fungsi kromatit saudara. Kemudian kromatit dan mitokondrius yang berlawanan. Yang ketiga, penyebab terjadi pelanggaran protein nomor. Fase 2 dan sitokinesis. Jadi fase 2 yaitu nukleus terbentuk kromosom terurai. Kemudian terjadi pembelahan sitoplasma dan sitokinesis. Kemudian satu induk memasukkan 4 sel anakan haploid. Masing-masing anakan berbeda secara genetik, baik antara sesama sel anakan atau dengan sel induk semula. Berikut ringkasan tahap pembelahan meiosis. Fase 1 fase 1. Kemudian fase 1 ke anafase 1. Kemudian setelah fase 1 dan sitokinesis. Kemudian fase 2. Kemudian ke metafase 2. Kemudian ke anafase 2. Dan yang terakhir fase 2 dan sitokinesis. Baik, terima kasih ya Ridwan, kelompok berapa tadi? Bu. Iya, sepertinya putus-putus suaramu ya. Agak kurangin di sinyal mungkin di sana. Baik, terima kasih, bagus ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi atau mengomentari tadi? Ada? Tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan tampilkan dulu ini. Jadi penjelasan si kelompok berapa tadi Ridwan? Maaf, saya lupa. Kelompok 3, Bu. Oh iya, kelompok 3 tadi sudah lengkap ya, sudah bagus. Nah, untuk menambahkan sedikit lagi, saya di sini akan menampilkan gambar. Oke. Yaitu mengenai profase 1 ya. Ini di layar sudah nampak ini anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya.
Oke, jadi profase 1 ya, di tahapan meiosis 1, profase 1 ya, ini agak lama ya, fasenya agak banyak. Nah, jadi ada 5, leptotem, zikotem, pakiten, diplotem, dan diakinesis. Mungkin di buku yang lain ada buat leptonema, zigonema gitu ya, tidak apa-apa, sama. Oke, di mana fase profase 1 inilah terjadi yang namanya pindah silang tadi. Ya. Nah, pindah silang itu apa sebenarnya kira-kira? Apa tadi pindah silang itu ya? Apa? Ada yang tahu? Kira-kira apa pengertian pindah silang tadi? Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen. Siapa itu Lamtiur ya? Ayo silakan Lamtiur. Pindah silang adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Iya, benar ya. Jadi pindah silang itu bisa kita katakan proses pertukaran gen yang terjadi pada sepasang kromosom homolog. Ya. Nah, di sini di fase profase 1 ini kita lihat ya. Nanti di situ ada pasangan kromosom homolog. Kromosom homolog itu maksudnya kromosom yang bentuk strukturnya dan komposisi gennya itu sama. Oke, ya. Jadi bentuknya juga sama. Nah, di sini kita lihat ada 2 warna. Ya, ada warna biru, ada warna merah di sini. Oke. Nah, jadi inilah yang dinamakan kromosom homolog ya, tapi untuk membedakannya digunakan warna biru sama merah. Kenapa? Satu dari ayah, satu dari ibu. Nah, di fase profase 1 ini nanti dia akan berubah menjadi kromosom. Kromosom itu menebal ya, berkondensasi sehingga menebal nampak. Oke. Kemudian dia mengganda membentuk yang namanya kromatid. Nah, bentuk kromatid itu biasanya seperti huruf X. Ya, jadi kalau kalian lihat tadi dia seperti X. Nah, itu nanti akan berpasangan ini dengan kromosom homolognya. Jadi biru dengan merah ini berpasangan. Oke. Kemudian dia berdekatan. Berdekatan sehingga terjadi proses pertukaran informasi genetik tadi. Itulah yang disebut dengan pindah silang atau bahasa ininya crossing over. Nah, itu terjadi di fase profase 1, di fase zikotem ini. Lihat di sini dia mendekat ini. Nah, tempat terjadinya pindah silang itu disebut dengan kiasmata. Saya dilanjut dengan fase pakiten, diplotem, dan diakinesis. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ini, lihat. Jadi ini tadi pasangan kromosom homolog ya, yang hijau sama yang ungu ini. Oke, mereka mengganda seperti huruf X ini nanti, ini. Oke, kemudian masuk ke sini, lihat, terjadi pindah silang. Pindah silang itu artinya terjadi pertukaran informasi genetik. Ya, nih lihat. Oke. Sudah? Artinya, pasangan kromosom homolog yang ini, lihat. Gen yang dari yang gambar ungu ada di gambar yang hijau ini, lihat. Ada di sini setengah sudah berwarna ungu. Demikian juga yang ungu tadi awalnya di bagian ini ada yang sudah berwarna hijau. Nah, di sini terjadi pindah silang. Ya, jadi ada variasi genetik. Yang mengalami pindah silang itu nanti yang ini lihat gambar ini dia mengalami mempunyai gamet rekombinan. Artinya perpaduan atau pertukaran informasi genetik tadi. Jadi hasilnya disebut dengan gamet rekombinan. Dengan adanya ini tadi ya, artinya berbeda dari gamet parentalnya tadi. Sehingga dia menghasilkan variasi genetik yang kita lihat tadi. Sudah? Jadi contoh di gambar tadi yang ayahnya mungkin ini ya, ibunya berambut lurus. Di sini kebetulan ayahnya tidak nampak ya, botak gitu ya kan. Tapi kita lihat warna kulit saja biar lebih mudah ya kan. Nah, di sini warna kulit ibunya sepertinya agak terang gitu ya, agak gelap. Nah, kita lihat anaknya ada yang berkulit terang, ada yang gelap juga. Nah, jadi ini tadi prosesnya karena terjadi pindah silang di profase 1 tadi
Sehingga ada yang namanya gamet rekombinan, rekombinasi, ya, yang agak berbeda dengan orang tuanya. Jadi bisa saja ya, misalnya ayahnya mancung, kulitnya agak gelap, ibunya sedikit agak tidak mancung atau pesek, kulitnya putih, ya. Nanti anak-anaknya bisa seperti ayahnya, mancung kulit gelap, atau seperti ibunya pesek kulit putih. Tapi ada juga muncul sifat yang baru, rekombinasi tadi, ya. Jadi bisa anaknya ada yang pesek tapi kulitnya putih, atau kombinasi ada yang hitam tapi pesek. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa ya? Oke, bagaimana? Baik. Nah, untuk presentasi lagi, ada kelompok lain? Oke, Giska bisa? Bisa, Bu. Oke, Giska dimohon ini dipercepat saja presentasinya ya. Nah, nanti kelompok yang lain masih maju, tolong dipersiapkan dari awal ya. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, yaitu pengurangan jumlah kromosom pada Giska, sel-sel maaf. kelamin. Itu belum tampak itu layarmu mana itu? Udah tadi share screen ya? Udah ya? Tapi kenapa belum tampak ya? Oh, mungkin presentasinya nggak usah di slide show, Nak. Langsung aja di iniin. Ini nggak nyambung ini. Belum ada atau jaringan ini? Coba dulu diulangi. Oke, sudah nampak baik. Oke. Lanjut ya. Pembelahan meiosis. Meiosis adalah proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak, yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah kromosom induk. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi, yaitu pengurangan jumlah kromosom pada sel-sel kelamin dalam sel gamet jantan dan sel gamet betina. Karena melakukan pembelahan 2 kali, meiosis terbagi dalam 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Di dalam meiosis 1 dibagi menjadi 4, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan di meiosis 2 juga terbagi 4, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dalam proses profase 1, di dalam tahap ini membran inti mulai rusak dan menjadi bagian kecil fragmen, lalu terbentuk gelondong pembelahan. Setelah itu, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Selanjutnya, terjadi pada pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Di selanjutnya, metafase 1. Pada metafase 1, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Dan selanjutnya, anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong dan akan terjadi reduksi kromosom. Di telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Pada meiosis 2, dalam profase 2, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan memulai memendek dan menebal serta membran inti sel mulai menghilang. Akan tetapi pada tahap ini mulai terbentuk benang-benang spindel. Pada metafase 2, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Di metafase 2, terjadi perpisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi sebagai kromosom. Dan di telofase 2, ini nukleus mulai terbentuk, membran inti mulai terlihat dan benang-benang spindel menghilang, serta kembali terjadi proses sitokinesis. Normalnya proses ini akan ada 4 sel anak yang terbentuk.
Fungsi pembelahan meiosis yaitu membentuk gamet, memberikan keanekaragaman genetik makhluk hidup, dan mempertahankan jumlah kromosom. Sekian. Baik, terima kasih Giska ya. Oke, bagus ya. Nah, jadi benar tadi. Mohon di ini apa namanya? Tutup presentasinya ya Giska. Oke. Nah, jadi sudah bagus tadi presentasinya. Oke, jadi di meiosis 1 terjadi reduksi ya. Tujuannya tadi supaya jumlah kromosom sel induk sama dengan jumlah sel kromosom anak. Ya, sehingga jumlah kromosom misalnya kita manusia 46 tetap nanti jumlahnya 46 sama anak-anaknya juga. Oke ya. Nah, satu lagi yang mau presentasi kira-kira. Nah, di sini coba dulu siapa tadi yang yang ada buat perbedaan mitosis dan meiosis. Oke. Sandra ya, bisa nggak Sandra? Ada buat kelompok kalian perbedaan mitosis dengan meiosis? Bisa, Bu. Oke, silakan Sandra. Mohon ini waktunya dipakai. Tampilkan perbedaan mitosis dan meiosisnya saja. Perbedaannya aja kan, Bu? Iya, langsung aja ke perbedaannya karena tadi sudah ini juga ya. Nah, nanti biar lebih apa di Google Classroom boleh dikirim ya hasil kelompoknya masing-masing biar kelompok yang lain juga bisa membaca, mempelajari nanti. Oke. Silakan. Perbedaan sama meiosis ada pada tujuan tempat terjadi tahap pembelahan dan hasil. Pada mitosis tujuannya untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Pada meiosis tujuannya untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan, mengurangi jumlah kromosom, termasuk pada manusia juga. Faktor perbandingan pada tempat terjadinya. Mitosis pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematis, pada hewan terjadi di sel-sel somatis. Pada meiosis pada tumbuhan di benang sari dan putik, pada hewan di alat kelamin atau pada manusia juga. Tahap pembelahan profase, metafase, anafase, dan telofase. Di meiosis ada meiosis 1 dan meiosis 2. Di profase, metafase, anafase, dan telofase. Di hasil, di mitosis 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti sel induknya, yaitu diploid. Di meiosis 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom induknya, yaitu haploid. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya. Udah bagus semua ini presentasi kelompok masing-masing. Oke, coba ditutup. Ya, oke. Kita berikan aplaus dulu untuk semua kelompok hari ini yang maju. Oke, bagus ya. Terima kasih. Oke, jadi nanti jangan lupa hasilnya dikirim di share di Google Classroom ya, biar bisa dilihat atau dibaca sama kawan-kawannya. Baik. Nah, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Kalau tadi pembelahan sel meiosis di mana tadi terjadi? Tempatnya di mana tadi, Nana? Sel kelamin, Bu. Di sel Kelamin. kelamin. Oke. Baik. Nah, saya luruskan ya. Pembelahan meiosis itu terjadi di kelenjar kelamin. Artinya bagian yang akan menghasilkan sel kelamin. Ya, sel kelamin itu nama lainnya gamet. Ya, jadi gamet ya atau sel kelamin itu terbentuk melalui proses meiosis. Ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Kalau dia gametogenesis, nanti di pembelajaran berikutnya kita pelajari, ya. Tapi secara umum gametogenesis itu nanti ada oogenesis, ada spermatogenesis. Jadi ingat ya, meiosis itu terjadi di kelenjar kelamin atau penghasil yang akan menghasilkan sel kelamin. Ya. Jadi sel kelamin itu spermatozoa laki-laki, ovum untuk perempuan. Sudah, jangan salah lagi. Jadi proses pembentukannya itu melalui tahapan meiosis. Oke.
Nah, ada berapa tadi tahapan meiosisnya? 2 tahapan. Ada 2 tahapan, ya. Apa itu? Meiosis 1, meiosis Meiosis 1, meiosis 2. Di meiosis 1 terjadi yang namanya apa tadi? Pindah silang, ya. Di pasien mana tadi? Profase 1. Ya. Profase 1, yaitu tahap apa? Meiosis. meiosis Di 1. Silangan. diploten, ya. Oke. Sudah. Nah, apa tujuannya tadi? Tujuan pembelahan meiosis? Apa tadi? Apa tujuan pembelahan meiosis ya? Ayo. Menghasilkan kelamin, sel kelamin. Menghasilkan sel kelamin, ya benar. Nanti yang tujuannya pada proses penghasilan sel kelamin itu supaya jumlah kromosom anak sama dengan jumlah kromosom sel induk. Oke, ya. Sudah. Nah, kemudian apa tadi perbedaan antara mitosis dengan meiosis dalam beberapa hal tadi? Ada yang bisa? Apa tadi perbedaannya? Yang pertama? Dari segi tempatnya, ya. Tempatnya dia berbeda, ya. Kalau dia di mitosis terjadi di sel tubuh, sel somatis. Kalau dia meiosis terjadi di kelenjar kelamin, akan menghasilkan sel kelamin. Oke. Jadi sudah bisa, ya. Jadi tadi tujuan pembelajaran kita ada 4. Baik. Semoga sudah paham, dan supaya lebih paham lagi nanti, ya, dipelajari lagi. Ada soal-soal yang di LKPD juga, ya. Lihat LKPD-nya. Sudah ada yang isi LKPD? Sudah, Bu. Sudah. Ayo, siapa dulu yang bisa perlihatkan sebentar hasil diskusi dari LKPD-nya? Naomi bisa? Bisa, Bu. Oke, ayo tayangkan dulu LKPD yang sudah dikerjakan kelompoknya. Mana Naomi? Ya, Ya. Oh iya, baik ya. Berarti sudah gambar 1. Oke, coba lagi Naomi. Oke, baik. Hubungan tadi pindah silang sama ini. Oke, perbedaannya sudah. Oke. Oke. Iya, baik. Terima kasih ya. Nah, yang belum nanti mohon dikumpulkan LKPD-nya juga. Kirimkan di Google Classroom. Saya tunggu ya. Nah, baik. Nah, sebagai kegiatan penutup dalam pembelajaran kita, di sini ada link untuk Google Formatif, soalnya ada 5. Silakan yang di WA juga sudah ada ya. Klik dulu dan kerjakan. Saya tunggu ya sebentar. Klik link yang di WA. Sudah dapat saya semua ya? Ini ya, link yang ini. Ayo, ini yang diklik ini. Yang di bawah link Zoom yang saya kirim. Sudah dapat semua? Halo anak-anak? Halo, masih ada? Masih bisa dengar suara saya ya? Bu. Oke, silahkan dijawab sebentar.
Oke, baik. Sudah ya? Sudah siap ya? Nah, di sini baru satu saya lihat yang menyerahkan. Tidak apa-apa. Oke, ini ya masih satu. Coba yang lain nanti silahkan ya. Diklik lagi, Bu tunggu nanti siap pembelajaran ini. Selesai. Oke. Baik. Demikian akhir pembelajaran kita kali ini. Nanti di rumah untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai gametogenesis. Silahkan dibaca, dipelajari lagi. Oke. Nah, kira-kira bagaimana pesannya hari ini? Bagaimana kesannya hari ini? Kesan pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan, Bu. Ya, apa tadi? Hah? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Jadi semoga makin semangat nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih. Sebagai akhir untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ayo dulu siapa yang bisa pimpin doa? Oh, Giska bisa? Halo Giska? Bisa, Bu. Oke, baik Giska. Silakan pimpin doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami, serta tambahkan ilmu bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Baik, terima kasih ya. Oke, terima kasih pembelajaran kita hari ini. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sekali lagi, mari kita kasih aplaus untuk kita semua hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bu.